Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya Eka Purwatiningsih, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu materi perencanaan pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu 1. Pengertian kalender pendidikan, cara menyusunnya dan manfaat kalender pendidikan. Yang kedua, pengertian pekan efektif, cara menyusunnya dan manfaat pekan efektif. Yang ketiga, pengertian silabus, cara menyusun dan manfaat dari silabus. Lalu, yang keempat, pengertian dari RPP, cara menyusun RPP dan manfaat RPP. Dan yang kelima, perbedaan silabus dengan RPP. Jadi, simak video ini dari awal sampai akhir ya. Yang ke-1, pengertian kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mencakup tentang proses belajar mengajar seperti permulaan tahun pelajaran, penerimaan peserta didik, waktu pembelajaran efektif, dan menentukan hari libur. Yang kedua, cara menyusun kalender pendidikan. Cara menyusunnya yaitu 1. Menentukan awal tahun pelajaran. Yang kedua, mengacu pada kalender pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud dan Kemenak. Yang ketiga, pemerintah menetapkan hari libur serentak untuk satuan pendidikan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang keempat, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Yang kelima, menentukan bobot dan lokasi hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultas. Dan yang keenam, melakukan rekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh. Yang ketiga, manfaat kalender pendidikan. Manfaatnya yaitu pembuatan kalender pendidikan bagi sekolah sebagai usaha terhadap pelaksanaan segenap kegiatan di sekolah, dan perencanaan, pengaturan waktu yang cermat terhadap kegiatan pembelajaran sepanjang tahunan. Yang kedua, manfaat bagi siswa yaitu untuk mengetahui jadwal atau rencana pelaksanaan akademik selama 1 tahun mendatang. Jadi, siswa bisa mengatur waktu dan kedisiplinan dalam belajar, mengetahui kapan akan dilaksanakan ulangan semester, ujian kenaikan kelas. Yang kedua, pengertian pekan efektif. Pengertian pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada pembelajaran yang berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan perlu diulang bagi peserta didik, dan sehingga dapat diketahui peserta didik yang mendapatkan kesulitan dalam setiap mengerjakan modul yang dikerjakannya dan memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata saat di kelas. Yang kedua, cara menyusun pekan efektif yaitu A. Menentukan identitas pelajar seperti mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, jumlah pekan dalam semester, dan mata pelajarannya. Yang B. Mengetahui berapa jumlah pekan efektif dalam 1 semester, yaitu dengan melakukan penjumlahan hasil pekan dalam 1 semester dengan pekan tidak efektif. Yang C. Distribusi alokasi waktu, yaitu waktu-waktu yang dapat digunakan dalam sehari-hari saat pekan efektif dan pembagian distribusian jumlah pekan efektif ke dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selama 1 semester saat berjalan. Adapun komponen dalam distribusi alokasi waktu ini mencakup kegiatan seperti mata pelajaran, tatap muka, ulangan harian, UTS, UAS, dan remedi. Manfaat dari pekan efektif yaitu A. Bisa memudahkan guru untuk menyusun prota atau program tahunan dan promes program semester. Yang B. Bisa menjadi pedoman bagi peserta didik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi kegiatan pembelajaran. Yang C.
memudahkan guru untuk menyusun SK dan KD serta pembuatan RPP dalam satu pekan. Dan D, bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran saat di kelas. Yang ketiga, pengertian silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi dalam materi pembelajaran. Nah, silabus ini merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan komponen dasarnya. Nah, cara menyusun silabusnya yaitu A. Menentukan identifikasi. Identifikasi yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. B. Standar kompetensi. Standar kompetensi yang perlu dikaji adalah kompetensi mata-mata pelajaran yang berdasarkan tingkat kesulitan materinya. C. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berpusat pada siswa, mengacu kepada perubahan tingkah laku siswa dan objek pembelajarannya yaitu siswa. Yang D, materi pokok. Materi pokok ini memuat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritualnya peserta didik. Yang E, pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Yang F, indikator. Indikator yaitu pembelajaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda pembuatan alat atau respon yang dilakukan oleh peserta didik. G, jenis penilaian. Jenis penilaian ini menggunakan tes, bisa menggunakan tes, non-tes dalam bentuk tulisan maupun lisan. Yang H, alokasi waktu. Alokasi waktu ini dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasarnya. Yang I, sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budayanya dari peserta didik. Manfaat dari silabus yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaiannya. Yang keempat, pengertian RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, RPP ini umumnya pembelajaran digunakan untuk penerapan kurikulum 2013. Cara menyusun RPP. Cara menyusun RPP yaitu menuliskan identitas, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang B, standar kompetensi yaitu kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuannya, sikap, keterampilan yang diharapkan bisa mencapai kelas dan suatu mata pelajaran. Yang C, kompetensi dasar. Kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai menunjukkan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Yang D, indikator pencapaian kompetensi yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan keterampilan kompetensinya. Yang E, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasarnya. Yang F, menuliskan materi ajar, yaitu tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang G, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang H, merumuskan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. I,
menentukan media atau alat bahan sumber belajar. Yang ini bisa digunakan selama proses pembelajaran berlangsung medianya. Dan yang C, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Manfaat dari RPP sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. B. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. C. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, perbedaan silabus dengan RPP. Perbedaan silabus dengan RPP ini bisa terlihat dari komponen-komponen yang dipakai, yaitu silabus menggunakan kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, silabus ini hanya disusun untuk keperluan selama 1 semester dan tidak menyertakan langkah-langkah pembelajarannya. Nah, sedangkan RPP ini dalam 1 minggu dan menyertakan langkah-langkah pembelajarannya. Perbedaan silabus dan RPP lagi dilihat dari komponen-komponen penyusunnya seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, materi pembelajaran, nah langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaiannya. Nah, RPP mencakup secara keseluruhan yang tertuang pada langkah-langkah pembelajaran. Umumnya hanya disusun untuk pertemuan atau per bab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.